Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video di mata kuliah statistika. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai distribusi peluang. Ya, ini masih konsep peluang yang kita gunakan dalam belajar untuk di video ini. Jadi saya harapkan konsep-konsep peluang yang kemarin di video yang kemarin itu masih harus kalian ingat ya. Nah, hari ini kita nanti di video ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi peluang untuk variabel diskrit dan variabel kontinu. Ya, diskrit kita nanti akan belajar distribusi binom Poisson. Kemudian untuk yang kontinu kita akan belajar distribusi normal. Nah, sebelum kalian menyaksikan video saya, ya, saya mengharapkan kalian membuka tabel distribusi yang sudah saya kirim minggu kemarin ya. Jadi tabel-tabel yang saya kirim kemarin itu silahkan sambil kalian buka ya. Kalau bisa kalian print gitu, atau mungkin kalau kalian punya buku Walpole ya, seperti yang sudah saya himbaukan di awal perkuliahan kemarin. Ya, saya memakai bukunya Walpole ya. Di belakang itu juga ada beberapa tabel ya. Nah, itu silahkan kalian buka ya, tabel binom, Poisson, dan normal. Oke, kita ke distribusi dulu ya. Distribusi peluang itu apa? Distribusi peluang itu adalah hanya sebuah daftar dari keseluruhan kejadian yang muncul ya, yang disertai dengan peluang dari masing-masing kejadian. Jadi misalnya saya melemparkan 3 buah uang logam. Tentukan distribusi peluang dari percobaan itu. Jadi nanti saya akan membuat daftarnya berupa tabel nanti. Kemudian tentukan peluang munculnya salah satu keluar mata angka. Ya, saya melemparkan 3 buah uang logam. Berarti saya cari dulu ruang sampelnya. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau saya melemparkan 3 uang logam gitu ya, berarti nanti ruang sampelnya itu pasti ada 8 ya. Logam yang pertama itu ada 2, logam yang kedua itu juga ada 2, logam yang ketiga itu juga ada 2. Berarti kalau saya melemparkan 3 buah uang logam, berarti nanti akan muncul 8 ruang sampel. Kalau saya misalnya mau menjabarkan ruang sampel nanti yang akan muncul itu apa aja. Yang pertama itu adalah angka gambar. Kemudian angka gambar, ini juga angka gambar. Ya. Ini angka gambar. Angka gambar. Angka gambar. Angka gambar ya. Saya harus punya 8 ruang sampelnya nanti. Yang pertama, ketiganya muncul angka-angka-angka. Kemudian angka-angka gambar. Kemudian angka gambar angka. Kemudian angka gambar gambar. Kemudian gambar angka-angka. Gambar angka gambar. Gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar ya. Totalnya harus ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. NS-nya 8. Nah, tentukan peluang munculnya salah satu keluar mata angka. Berarti yang kita cari itu nanti peluang dari ketiganya itu salah satunya muncul mata angka. Ini ya. Nah, kita sekarang cari yang mata angkanya ya. Kebetulan yang pertama ini ketiganya mata angka ya, berarti ada 3. Kemudian yang kedua 2. Ini 1 ya. Ini tidak ada yang muncul mata angkanya. Ini juga 2. Ini 1 dan ini 2. Berarti kondisi muncul mata angka kita nanti itu ada 0 ya. 0 itu berarti dia tidak muncul mata angka. Kemudian 1. Kemudian 2 dan yang terakhir itu adalah 3. Nah, kalau saya buat
tabel distribusinya ya, hasil distribusi peluangnya. Oke, berarti jumlah mata angka kemudian peluangnya. Oke, yang mata angkanya berjumlah 0 itu ya, atau tidak ada mata angkanya. Tadi kan ada 1. Ini kan ya ada 1 ya, berarti peluangnya itu 1/8. Oke, yang jumlah mata angkanya ada 1. Oke, 1 ada berapa ini? 1, 2, 3 ya. Ada 3. Oke, kalau 3 berarti peluangnya 3/8. Jumlah mata angka 2. 2 ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ternyata ada 3 lagi ya. Berarti peluangnya juga 3/8. Yang terakhir yaitu jumlah mata angkanya 3 ya. Yang jumlah mata angkanya 3 yaitu ada 1. Oke, berarti peluangnya 1/8. Nah, kalau ditotalkan itu pasti peluangnya maksimal pasti akan 1. Nah, ini yang kita sebut sebagai distribusi peluang. Nah, sekarang kalau kondisi kita kasusnya mata koin ya. Nah, itu mudah. Nah, sekarang kalau misalnya kondisi kita tidak seperti ini, kita realisasikan ke lapang misalnya. Kita harus mendekatkan distribusi peluang ini nanti dengan sebuah sebaran. Nah, kita belajar dulu yang pertama yaitu sebaran peluang diskrit untuk sebaran binomial. Nah, sebaran binomial ini, kejadian yang mengikuti sebaran binomial itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, percobaan itu terdiri dari n ulangan. Jadi kejadian itu terdiri dari n ulangan. Kemudian ciri yang kedua, ini binomial ya. Ciri yang kedua, dalam setiap ulangan ya, berarti setiap n itu hanya ada 2 kejadian ya, yaitu berhasil atau gagal. Jadi setiap kejadian itu hanya ada 2 kondisi ini, atau setiap ulangan itu hanya ada 2 kondisi ini. Dia berhasil atau gagal. Berhasil itu peluangnya sebesar P. Kalau gagal itu peluangnya sebesar 1 min P. Ya, atau saya sebut sebagai Q. Kemudian yang ketiga yaitu peluang untuk berhasilnya itu selalu tetap ya. Jadi peluang berhasil itu selalu tetap ya dalam setiap n. Jadi setiap kejadian itu peluang berhasilnya itu tetap. Jadi kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua itu peluangnya selalu tetap, tidak berubah ya untuk peluang berhasilnya. Kemudian yang keempat, setiap ulangan ya itu bebas ya. Jadi antara kejadian yang pertama itu tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua tidak mempengaruhi kejadian yang pertama gitu. Paling gampangnya seperti ini. Berapa peluang ya? Misalnya saya pengen tahu berapa sih peluang munculnya anak berjenis kelamin perempuan ya dari 3 kali kelahiran. Ya, jadi saya pengen tahu berapa sih banyaknya muncul 1 anak perempuan ya, berapa sih peluang muncul 1 anak perempuan berjenis kelamin perempuan dari 3 kali melahirkan gitu ya. Misalnya melahirkan yang pertama atau kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama itu ternyata berjenis kelamin laki-laki. Berarti kejadian itu sukses atau gagal? Gagal ya. Karena apa? Karena yang kita cari itu adalah berjenis kelamin perempuan. Kemudian kelahiran yang kedua. Ternyata kelahiran yang kedua itu juga yang lahir ternyata laki-laki. Oh, berarti kejadian yang kedua itu juga gagal.
Nah, ternyata kelahiran yang ketiga juga baru muncul perempuan misalnya. Oh, berarti kejadian yang ketiga itu baru berhasil. Nah, kejadian yang pertama, kedua, dan ketiga itu kan tidak saling berpengaruh ya, atau saling bebas. Kan tidak ada yang memprediksi ya, tidak ada yang bisa memprediksi kalau misalnya saya kelahiran yang pertama ini saya melahirkan anak pertama perempuan, itu pasti kalau melahirkan anak yang kedua perempuan. Yang ketiga juga pasti perempuan, kan tidak bisa ya. Makanya kejadian itu antara kejadian yang satu dengan kejadian yang kedua itu saling bebas. Nah, gitu. Oke. Nah, rumus binom sendiri itu seperti apa? Nah, binom, peluang binom ya. Peluang binom dari X kejadian sukses atau X banyaknya yang sukses dari N ulangan dengan peluang suksesnya sebesar P itu adalah kombinasi NX kalikan P pangkat X kalikan Q pangkat N min X. Ini kombinasi, berarti N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Gitu. Coba kita pakai kasus yang tadi ya. Berapa peluang? Berapa peluang dari 3 kelahiran ya muncul 1 anak ya berjenis kelamin perempuan. Kira-kira berapa sih peluangnya dari 3 kelahiran itu nanti akan muncul 1 anak berjenis kelamin perempuan. Kita cari N-nya dulu. Ulangannya itu ada 3 ya, ada 3 kejadian. Kemudian banyaknya suksesnya yang kita cari, dari 3 kelahiran ini kan banyak sukses yang kita cari itu kan sebanyak 1. Berarti X-nya 1 ya. Saya kasih keterangan di sini. N itu adalah ulangan. X itu adalah banyak kejadian sukses. Nah, berarti banyak kejadian suksesnya 1. Nah, sekarang peluang muncul peluang suksesnya ya, atau P, peluang muncul anak perempuan. Peluang lahir anak perempuan. Peluang suksesnya berapa? Setengah kan ya. Jenis kelamin kan cuma ada 2, laki-laki sama perempuan. Kalau mau mencari perempuan ya berarti peluangnya setengah. Kalau mau mencari laki-laki itu juga peluangnya setengah. Kebetulan yang kita cari itu adalah perempuan, peluangnya adalah setengah. Berarti peluang gagalnya berapa ini? Juga setengah. 1 min setengah berarti setengah. Berarti binom dengan banyaknya sukses 1 dari 3 kejadian atau 3 ulangan kelahiran dengan peluang setengah itu adalah kombinasi 3, 1 kalikan setengah pangkat X, X-nya itu 1 kali setengah pangkat 3 min 1 ya. Ini berarti 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Berarti setengah pangkat 1, setengah pangkat 2. Ini bisa dicoret kan ya. Ini sebentar saya kasih kertas. Nah, ini kan berarti 3, 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Hilang, ini juga hilang ya. Berarti ini setengah pangkat 1, setengah pangkat 2. Ini berarti 3. Ini kan berarti berapa ini? Setengah pangkat 2, seperempat kali
setengah berarti 1/8. Ya kan? Oke, berarti peluangnya berapa ini? 3/8. Nah, berarti peluang dari 3 kelahiran muncul 1 anak berjenis kelamin perempuan, itu nanti peluangnya adalah 3/8. Gitu. Ya. Oke. Nah, kasus yang lain nih. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 bilangan 2 bila sebuah dadu setimbang dilemparkan 5 kali. Ya. Tepat 3 bilangan 2. Berarti yang kita cari atau kejadian suksesnya nanti itu adalah muncul mata dadu berjumlah 2. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Dari berapa? Dari kita 5 kali melemparkan. Ya. Oke. Berarti yang kita cari itu adalah mata dadu berjumlah 2 ya. Mata dadu itu kan ada 6. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kita cari itu adalah mata dadu 2. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 3. Dari berapa? Dari 5. Oke, berarti yang kita cari itu adalah yang diketahui dulu, berarti N-nya ulangannya itu adalah 5, X-nya itu adalah 3. Oke. Peluang suksesnya kebetulan bermata dadu 2 itu kan cuma ada 1, ya kan? Berarti 1/6 ya. Kemudian peluang gagalnya ya berarti 1-1/6 berarti 5/6. Nah, dicari binom dengan kejadian suksesnya adalah 3 ya, dari 5 dengan peluangnya 1/6 itu adalah kombinasi 5, 3 kali 1/6 pangkat 3 kali 5/6 pangkat 5-3 ya. 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1/6 pangkat 3, 5/6 pangkat 2. Ya. Oke, berarti ini berapa ini? Ini kan 5, 4, 3 gini ya. 2, coret, tinggal 2. Oke. Berarti 1/6 pangkat 3, 5/6 pangkat 2. Berarti 10 kali 1/6 pangkat 3, 5/6 pangkat 2. Nah, ini silahkan kalian selesaikan ya pakai kalkulator. Silahkan dihitung, nanti ketemu peluangnya berapa. Nah, itu untuk sebaran binom. Nah, sekarang kondisinya ini kebetulan kita pakai rumus, itu kondisinya mudah ya. Sekarang kalau misalnya kondisinya tidak seperti ini, kita pakai yang namanya tabel. Nah, ya jadi menghitung peluang binom itu bisa pakai rumus tadi ya, konsep dasarnya pakai rumus tadi, tapi juga bisa dengan menggunakan tabel ya, bisa menggunakan tabel ya, tabel yang sudah saya berikan itu, tabel binom, tabel Poisson, tabel normal. Nah, itu bisa. Oke. Nah, sekarang coba kita ngerjakan ini kasus yang ini dengan menggunakan tabel ya. Oke. Sekarang coba kita lihat soalnya dulu. Peluang seorang sembuh dari suatu penyakit itu adalah 0,4. Peluang seorang sembuh. Oke, berarti yang diketahui itu adalah P ya. P-nya itu adalah 0,4. Oke. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, 15 orang. Ya, 15 orang itu berarti N ulangannya yaitu 15 ya.
Kalau P-nya 0,4 berarti Q-nya pasti 0,6 ya. Oke. A atau yang pertama, sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Sekurang-kurangnya ya, dari kata sekurang-kurangnya itu kan berarti paling sedikit. Ya kan? Sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Oke, berarti yang kita cari itu ya, paling sedikit itu 10 orang itu dapat sembuh. Oke, berarti yang saya cari itu adalah peluang X ya lebih dari sama dengan 10. Ya kan? X lebih dari sama dengan 10. Berarti saya mau mencari peluang X sama dengan 10 ditambah X sama dengan 11. Oke. X sama dengan 12 sampai semuanya sembuh. X sama dengan 15. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 sampai 8. Ya. Berarti yang saya cari itu adalah 3 sampai 8. Nah, gini kan ya, berarti X di antara 3 sampai 8. 3-nya ikut. Berarti saya mencari yang sembuh 3 ditambah yang sembuh 4, oke, sampai yang sembuh 8. Ya. Kemudian tepat 5 orang. Ya, kalau tepat 5 orang tuh berarti yang saya cari peluang X sama dengan 5. Kemudian yang D, paling banyak. Ya, paling banyak 4 orang sembuh. Paling banyak. Oke, paling banyak itu berarti kurang dari sama dengan. Ya, berarti peluang X kurang dari kurang dari sama dengan 4 ya. Oke, paling banyak. Oke, berarti saya cari tidak ada yang sembuh. Oke. Ditambah yang sembuh 1 sampai yang sembuh 4. Nah, konsepnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita pakai tabelnya. Saya tunjukkan tabelnya dulu. Oke, tabel binom. Nah, silakan kalian buka tabel binomnya ya. Nah, tabel binom di sini itu ada 3 parameter yang kita lihat. Oke. Ada 3 parameter yang kita lihat. Yang pertama, yang di atas sini itu adalah peluang sukses. Ya. P. Oke. Yang paling atas ini adalah peluang sukses. Kemudian yang pojok ya. Yang pojok sendiri itu adalah banyaknya ulangan dan banyaknya kejadian sukses. Ya. Ini banyaknya ulangan N. Kemudian yang X itu adalah banyaknya kejadian sukses. Nah, coba kalian lihat yang di atas sendiri ya. Peluang binom itu mengcover nilai kumulatif kurang dari sama dengan. Ya. Jadi nilai-nilai yang di sini itu sudah nilai peluang ya. Nah, peluangnya itu kumulatif kurang dari sama dengan ya. Di sini juga ada kata kumulatif. Kumulatif itu berarti hasil dari penjumlahan ya. Jadi nilai-nilai yang di sini itu hasil dari penjumlahan. Gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu jangan langsung kalian gunakan ya. Nah, penjumlahannya yang kondisi seperti apa? Yaitu penjumlahannya yang kondisinya kurang dari sama dengan gitu. Maksudnya seperti apa? Saya kasih contohnya ya. Kita buktikan nilai yang ada di sini. Oke. Misalnya ya.
Misalnya saya peluang suksesnya itu adalah 0,5. Oke, berarti peluang gagalnya itu 0,5 juga kan ya. N-nya itu 2. Oke. X-nya itu dari 0, 1, 2. Yuk, coba kita buktikan. Sekarang yang X sama dengan 0. Ya, berarti X sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0 berarti kombinasi 20 kali 0,5 pangkat 0. Oke, kali 0,5 pangkat 2. Ya, ini berarti 2 faktorial, 0 faktorial per 2 faktorial. Oke, kali 0,5 pangkat 0 kali 0,5 pangkat 2. Coret, coret. 0,5 pangkat 0 itu berarti 1. Ya, ini berarti 0,225. Oke, nanti kita buktikan dengan tabelnya, sama apa tidak. Sekarang X sama dengan 1. Oke, kombinasi 21, ya, 0,5 pangkat 1, 0,5 pangkat 1. Ya, 2 min 1 kan ya, berarti 1. 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. 0,5 pangkat 1, 0,5 pangkat 1. Ini berapa ini? 0,25. 0,25 kali 2 berarti 0,5. Oke. Sekarang X sama dengan 3. 2. Ya. Sekarang PX sama dengan 2. Oke. Kombinasi 22 ya. 0,5 pangkat 2, 0,5 pangkat 0. Ya kan? 2 kurangi 2, 0. 2 faktorial per 2 faktorial, 0 faktorial. Oke. 0,5 pangkat 2, 0,5 pangkat 0. Hilang ya. 0 faktorial itu kan 1 nilainya. Ya. Berarti ini juga 1, 0,5 pangkat 0 juga 1. Ini berarti 0,25. Oke. Nah, ini kan ya hasilnya kan ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tabelnya. Yuk. Tadi kan peluang suksesnya 0,5, N-nya 2. Kita cari. P-nya 0,5. Berarti ini. Ya kan? Nih. Berarti ini 0,5. Oke. Kemudian N-nya 2. Nah, N-nya 2. Oke. X-nya pada saat kejadiannya ada 2 ya. Tidak ada yang sukses. Sukses 1, sukses 2. Oke, berapa sih peluangnya? Ternyata peluangnya ini 0,25, 0,75 dan 1. Ya kan? Kok berbeda dengan hasil hitungan kita tadi? Ya kan? Berbeda kan? Nah, kenapa? Karena hasil ini tuh hasil sudah kumulatif. Oke, sekarang pada saat kejadian suksesnya itu 0, hasilnya 0,25. Sama. Oke. Nah, kemudian pada saat kejadian suksesnya itu 1. Ya, hasilnya 0,75, padahal kita hasilnya 0,5 ya. Karena beda, karena yang di tabel itu kita melihatnya peluang X kurang dari sama dengan 1. Kalau X kurang dari sama dengan 1 itu kan berarti tidak ada yang sukses ditambah yang sukses 1 ya. Berarti yang suksesnya 0, 0,25. Yang suksesnya 1, 0,5. Oke, berarti hasilnya 0,75. Sama. Nah, kemudian yang suksesnya 2 di situ. Oke, hasilnya ternyata di situ 1. Kenapa? Karena yang di tabel itu membacanya peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti peluang suksesnya 0. Oke. 1 sampai 2.
Berarti 0,25 tambah 0,5 tambah 0,25 hasilnya 1. Sama dengan yang di tabel. Nah, gitu ya. Berarti nilai yang di tabel itu adalah peluang X kurang dari sama dengan X. Gitu. Tolong diingat yang di sini. Ya, ini yang perlu diingat. Nah, oke. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti ketemu soal, itu kalian kondisinya peluang yang dicari itu belum model seperti ini, kurang dari sama dengan, itu berarti tabel jangan langsung digunakan, tetapi dirubah dulu gitu ya. Oke, yuk sekarang kita ke kasusnya yang tadi. P-nya 0,4, N-nya 15. Sebentar, saya cari kertas yang kosong lagi. Oke. Cari N15 ya, berarti kalian harus cari N15 dulu. N15. Nah, jangan lupa ya, di sini semuanya nilai peluangnya itu maksimalnya pasti 1 ya. Terakhir-terakhir itu pasti 1 ya, karena peluang memang nilai maksimalnya itu adalah 1. Oke, sekarang kita cari di N15. Nah, N15 mana? Oke, ini. Nah, ini ya. Ini N15 ya. Oke. Kemudian peluang suksesnya tadi adalah berapa tadi? 0,4. Berarti ini ya. Oke, berarti kalian lihat di peluang 0,4 turun di N15. Oke, berarti ini. Berarti peluang-peluang atau nilai-nilai yang ada di sini inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab soal kita. Oke, yang ada di sini ya. Nah, yang di sini. Oke, yang di sini, yang di sini. Nah, nih, saya tunjukkan yang ada di sini. Inilah nanti peluang-peluang yang akan kita gunakan untuk menjawab soal kita. Nah, oke. Sekarang kita cari dulu yang pertama. X lebih dari sama dengan 10. Nah, paling gampangnya kalian melihatnya seperti ini. Oh, ternyata tanda di soal saya, ya. Tanda di soal saya itu tidak sama dengan yang di tabel. Yang di tabel itu kan tadi kurang dari sama dengan. Padahal yang di soal ini itu adalah lebih dari sama dengan. Berarti nilai tabel tidak bisa kita gunakan. Nah, sekarang modelnya kita ganti berarti ini, ya. Jadi kalau misalnya saya punya baris bilangan seperti ini. 0 sampai 10. Oke. Kok 0 sampai 10? Maaf. 0 sampai 15. Nah. Ya. 0 sampai 15. Oke. Nilai 10 ada di sini ya. Nah, yang kita cari itu adalah ini. Ya. Padahal yang kita punya itu adalah nilai yang di sini. Nah, ini loh nilai yang di sini. Nah, ini yang kita punya. Ini. Nah, nilai yang kita punya. Oke. Berarti kalau saya mau mencari nilai yang dalam tanda tanya ini kan berarti bagaimana? Oh ya, berarti saya kumulatifkan dulu ini semua, ya. Dari 0 sampai 15 ini saya kumulatifkan dulu. Oke. Kemudian saya kurangi yang di sini. Ya, yang kurang dari 10 nanti kan akan dapat hasil yang di sini. Ya kan? Saya kumulatifkan dulu dari 0 sampai 15. Oke. Kumulatif peluang itu berapa? 1. Ya kan? Nggak usah dihitung lagi lah. Karena paling maksimal memang peluang itu adalah nilainya 1. Berarti kalau saya kumulatifkan dari 0 sampai 15, itu pasti hasilnya akan bernilai 1. Nih, hasilnya juga akan 1. Di tabel juga 1. Nih. Nah, 1 ya. Nah, nih. 1 kan? Nah, 1 kan kumulatif sampai 15, 1.
Oke. Berarti 1 ya. Berarti kan kumulatifnya ini kan 1, saya kurangi kumulatif yang ada di sini ya. Karena apa? Karena tabel kita itu tadi adalah nilai kurang dari sama dengan. Oke, berarti saya kurangi peluang kumulatif kurang dari sama dengan 9. Ya. Kenapa kok 9? Kan 10 itu masuk dalam perhitungan. Ya, karena 10 yang sukses 10 itu kita hitung. Oke, berarti kita kurangi sampai yang 9 ya, berarti tinggal 1 min. Nah, kalau tandanya sudah seperti ini, itu tinggal kita baca aja di tabel ya. Tinggal kita baca di tabel. Nah, sekarang tinggal kita baca di tabel nih. Oke, tadi kan peluang yang kita pakai yang ini ya. Nah, kumulatif sampai yang ke-9. Kumulatif sampai yang ke-9. Oke, hasilnya 0,96622. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, nih, oke. 0,9662. Nah, 9 kan ya. Nah, 0,9662. Oke, hasilnya berapa ini? 1 dikurangi 0,9662 gitu. Yang B sekarang 3 sampai 8 ya. Kalau 3 sampai 8 itu berarti 0 sampai 8, saya punya kumulatif 0 sampai 8. Ini 3 ya. Yang saya cari, yang saya cari itu ada di sini ya. Yang saya punya itu kan yang di sini. Ya berarti tinggal saya kumulatifkan dulu sampai 8. Kemudian dikurangi kumulatif sampai yang ke-2 ya. Kumulatif sampai yang ke-8 kurangi kumulatif sampai yang ke-2. Oke. Nah, kumulatif sampai yang ke-8 ini berapa? 0,9050. Oke. Kumulatif sampai yang kedua 0,0271. Oke. Hasilnya berapa? Nah, gitu. Oke, ini nanti dihitung ya. Ini ya. Oke, saya enggak bawa kalkulator. Oke, ini nanti dihitung. Nah, kemudian PX sama dengan 5. Nah, kalau sama dengan 5, kalian ngitungnya gimana? Yaitu kumulatifkan dulu sampai yang ke-5, kemudian dikurangi kumulatif sampai yang ke-4 ya. Kumulatif sampai yang ke-5. Oke, berapa ini? 4032. Oke, sampai yang ke-4 0,2173. Nah, hasilnya berapa? Gitu. Yang D, PX kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau tandanya seperti ini, itu kita nggak usah kita istilahnya nggak usah kita rubah. Ini tinggal kita baca aja di tabel. Kumulatif kurang dari sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 0,2173. Nah, begitu ya. Cara berhitungnya seperti itu. Jadi, disamakan dengan kondisi tanda yang ada di tabel. Nah, itu untuk binom. Oke. Nah, kemudian kalau untuk Poisson sama binom itu kondisinya sama ya, cuma yang membedakan nah, ini kalau pakai rumusan lagi ya. Ini pakai metode pakai rumus, tidak pakai tabel. Nah, sekarang kalau tabel kalau sebaran Poisson. Sebaran Poisson itu cirinya
dia N-nya besar dan peluang kejadiannya itu sangat kecil. Poisson itu adalah N besar, oke. Kemudian peluang kejadian itu sangat kecil. Oke. Misalnya aja kalau misalnya saya pengen tahu berapa sih peluang ya orang atau berapa sih peluang nasabah gitu dari nasabah Bank BRI misalnya yang akan telepon ke kantor gitu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Coba kalian perkirakan kira-kira berapa sih peluang ya orang yang akan telepon ke kantor misalnya. Itu misalnya nasabah ya yang akan telepon ke kantor itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, peluangnya kecil kan? N-nya juga besar banget kan ya? Karena nasabah bank itu kan luas sekali N-nya. Ya kan? Banyak sekali sampelnya. Oke, sedangkan peluangnya kan kecil sekali. Setiap orang punya kemungkinan atau punya peluang untuk telepon di bank itu gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu binom sudah tidak lagi kita